semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sri Wijayati. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Sri Wijayati, NIM 2019-33159 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan menyampaikan contoh perspektif global atau masalah-masalah apa saja yang terjadi secara global tentunya. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai isu-isu global apa saja yang ada sekarang ini. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama itu ada perubahan iklim, di mana generasi Z lebih melek lingkungan terhadap perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahannya bisa berkaitan dengan cuaca ataupun persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Mau tahu seperti apa manusia menyangkal perubahan iklim itu? Nah, simak terus ya. Teman-teman, perubahan iklim itu nyata dan apabila terjadi kebakaran hutan bisa memperburuk keadaan perubahan iklim ini, di mana kita bisa mengalami kenaikan suhu yang parah di musim panas ini. Jika pemerintah tidak bisa menangani hal ini dengan serius dan masih tetap mengabaikan terjadinya hal ini, maka kita sebagai warga tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai anak-anak muda tentunya harus memiliki kepedulian lebih atas perubahan iklim yang terjadi saat ini. Hal ini terkuak dalam survei UNDP terhadap 1,22 juta orang di 50 negara. Ada sebanyak 69% responden yang berusia dari 12 tahun sampai dengan 26 tahun menyatakan bahwa perubahan iklim sebagai keadaan darurat global. Kita semua menginginkan para pemimpin saat ini membuat kebijakan mengenai cara mengatasi krisis iklim yang terjadi saat ini. Dan hal ini tergambar bahwa 57% orang warga Indonesia yang ikut survei mendukung pemerintah Indonesia untuk melestarikan hutan. Nah, dari sini kita mengetahui mengapa orang sekarang lebih sadar terhadap lingkungan. Jawabannya adalah ketakutan orang-orang sekarang bukanlah ketakutan yang tidak berdasar, di mana anak-anak muda saat ini penduduk bumi di masa mendatang, namun warisan yang mereka dapatkan adalah pertama, setelah 140 tahun terakhir, pada tahun 2020 menjadi tahun terpanas kedua setelah tahun 2016. Yang kedua, terjadinya pencairan gletser yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut. Dan yang terakhir, curah hujan yang meningkat di berbagai belahan dunia. Hal inilah mengapa banyak di antara kita geram atas masalah perubahan iklim ini. Nah, solusi apa yang bisa mengatasi isu-isu global yang saat ini terjadi, yaitu tentunya perubahan iklim? Kini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemimpin dunia yang saat ini memimpin, yaitu saran dari Rebecca Willis, Profesor in Practice Lancaster University, mengatakan bahwa ada 5 hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar mengatasi dan menangani serius hal ini. Yang pertama yaitu menugaskan seluruh departemen dalam mengkoordinasikan climate action di semua bidang pemerintahan untuk membuktikan kemajuan yang dilakukan. Tentunya tanggung jawab ini tidak hanya
ditanggung oleh satu departemen saja, melainkan dari semua departemen. Yang kedua yaitu melibatkan publik dalam diskusi dan aksi nyata dalam mengedukasi mengenai emisi karbon. Dan yang ketiga yaitu membuat symbolic policy, yaitu kebijakan yang bernilai dan bervisi panjang. Yang keempat yaitu harus ada komitmen yang jelas dan nyata untuk beralih dari bahan bakar fosil. Yang terakhir yaitu yang kelima, strategi nasional harus memisahkan antara hasil emisi negatif dari teknologi dengan target bersihnya, di mana agar emisi karbon yang dapat dihindari bisa diimbangi dengan teknologi tersebut. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari saya mengenai isu-isu global yang terjadi saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.